Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah materi, yaitu mengenai tahan nilai atau yang biasa disebut dengan PTN. Di sini, kami dari kelompok 1, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafika Febriza Matias Putri. Juga ada kedua rekan saya. Saya Nisa Umami. Saya Nanda Asmar Haryati. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai, lalu bagaimana sistem pencatatannya dan juga bagaimana contoh soalnya. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian pajak pertambahan nilai, dasar hukumnya, apa saja objek PPN, apa saja yang bukan termasuk objek pajak PPN, lalu bagaimana dasar pengenaan PPN tersebut. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian PPN. Jadi PPN ini merupakan pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itu dalam PPN ini, pihak yang menanggung beban pajak itu adalah konsumen akhir arti. Lalu dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN. Contohnya saja pernah kan saat kita berbelanja, misalnya kita makan di suatu tempat atau berbelanja barang, lalu kita dikenai oleh PPN. Lalu saat itu juga, saat kita ingin membayar barang tersebut, kita juga dikenakan tarif PPN dan langsung membayar kepada kasirnya, bukan kepada badan pemungut pajak ini sendiri. Namun bisa melalui pihak yang memotong PPN ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum adanya pajak pertambahan nilai ini. Apa-apa saja dasar hukum dari pajak pertambahan nilai? Dasar hukum yang pertama dari Undang-Undang 1983. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000, kemudian Undang-Undang 42 Tahun 2009, dan juga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013. Selanjutnya, apa saja objek pajak atau apa yang dimaksud dengan objek pajak ini? Objek pajak ini merupakan sesuatu baik jasa maupun barang yang dikenai PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi apa-apa aja, yaitu yang pertama ada penyerahan barang kena pajak atau BPK dan juga jasa kena pajak atau JPK di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh penguasa. Yang kedua ada impor barang kena pajak. Yang ketiga ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud di luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu yang keempat ada pemanfaatan jasa kena pajak di luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima yaitu ada kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 meter persegi yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau untuk pihak lain. Dan yang keenam, yaitu ada penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang pajak masuk yang bayar pada saat peroleh aktiva tersebut boleh dikreditkan. Nah, kita telah mengetahui apa saja objek-objek dari PPN. Lalu bagaimana dengan objek bukan termasuk PPN atau objek-objek yang mungkin banyak orang mengira ini bisa dikenakan PPN, namun ternyata ini termasuk objek PPN. Yaitu yang pertama, ada barang hasil tambang atau contohnya itu minyak mentah, akses, batu bara, gas bumi, dan juga lain-lainnya.
Yang kedua yaitu ada barang kebutuhan pokok. Contohnya yaitu beras, minyak susu, daging, kedelai, dan juga lainnya. Ketiga, uang juga emas dan jadi masuk objek PPN ya. Yang keempat ada jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, ada juga di keuangan, asuransi, dan juga sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar pengenaan PPN. Jadi bagaimana cara pengenaan PPN ini sendiri itu dibahas dalam dasar pengenaan PPN. Apa-apa saja dasar pengenaan PPN itu ada 5, yaitu yang pertama ada harga jual. Jadi harga jual ini adalah nilai yang berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang kedua ada penggantian, yaitu penggantian ini nilainya berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penguasa karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak tersebut. Yang ketiga, pengenaan PPN berdasarkan nilai impor. Yang keempat, pengenaan PPN berdasarkan PPN. Dan juga nilai lain-lain. Contohnya yaitu untuk penyerahan BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, DPP-nya adalah jumlah harga jual. Dan juga nih ada untuk pengimporan BPK, DPP-nya ini adalah nilai impor. Lalu ada juga untuk pengeksporan BKP, jadi BPP-nya adalah nilai ekspor. Nah ini adalah contoh-contoh. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Anda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas tentang tarif PPN. Next. Baik, di sini mekanisme PPN di Indonesia. Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia adalah sebagai berikut. PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP atau JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Yang kedua, PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran BKP, penjual BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau utakan pajak. Yang ketiga, pada waktu PKP di atas melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKP yang dikenakan PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka. Sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Baik, selanjutnya. Yang keempat, untuk setiap masa pajak atau setiap bulannya, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya. Setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 4D Undang-Undang Nomor 40 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap masa pajak. Yang kelima, PKP di atas wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir. Baik, kita masuk ke tarif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM pasal 7 mengatur tarif PPN berikut. Pertama, tarif pajak per nilai ada 10%. Yang kedua, tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% dikenakan atas A. Ekspor barang pajak berwujud, B. Ekspor yang B. Ekspor barang
ayat 1 dan paling tinggi 6%. Perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Next. Baik, mungkin sampai di situ materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda. Untuk itu kita telah membahas bagaimana teori dari pajak pertambahan nilai ini sendiri. Untuk lebih jelasnya, maka akan lebih baik apabila kita sertakan contoh soal. Untuk itu, kami meminta kesediaan dari Nisa untuk membahas beberapa soal mengenai pajak penghasilan. Pajak pertambahan nilai. Nah, kepada Nisa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal beserta pembahasan mengenai pajak pertambahan nilai. Di sini kami membuat 3 buah contoh yang berbeda, di mana contoh yang pertama yaitu mengenai ekspor impor, yaitu PT Karmono Harjo adalah perusahaan dagang yang memperjualbelikan peralatan elektronik. Pada bulan Agustus 2019 mengimpor barang kena pajak dari Eto Electronic Corp di Kamerun secara kredit. Harga barang sebesar 101.000 US. Biaya asuransi yang dibayar sebesar 5.000 US. Biaya pengapalan sebesar 65.000 US. Biaya masuk 10% dari SIP. Kurs tengah Bank Indonesia sebesar 9.000 per 1 US. Sehingga PT Karmono Harjo menggunakan angka pengenal impor atau API. Jadi pembahasannya yaitu di mana SIP sebesar 171.000 US dikali 9.000, hasilnya sama dengan 1.539 juta. SIP ini 171.000 diperoleh dari harga barang ditambah dengan biaya pengapalan juga disertai dengan jumlah biaya yang harus dibayar, yaitu 101.000 ditambah 5.000 ditambah 65.000, hasilnya 171.000. Sedangkan biaya masuk yaitu 10% dikali SIP 1.539 juta, hasilnya yaitu 153.900 ditambahkan jadi sebesar 1.692.900.000. Sedangkan PPN impor yaitu 10% dikali 1.692.900, hasilnya 169.290.000. Sedangkan PPh 22 impor yaitu 2,5% dikali 1.692.900, hasilnya yaitu 42.322.500. Adapun jurnal yang dilakukan yaitu pada saat pembelian yaitu 1.692.900.000. Sedangkan UMPPh pasal 22 sebesar 42.322.500. Sedangkan PPM pajak masukan sebesar 100.069.290.000. Sedangkan pada di sebelah kredit yaitu utang dagang dan kas. Utang dagang sebesar 1.539 juta. Sedangkan kas sebesar 365.512.500. Sedangkan pada contoh kedua ini kami menggunakan kami membuat contoh yaitu mengenai pembelian barang, di mana PTA membeli barang kepada PTB sebesar 100 juta yang dilakukan pembayarannya secara tunai. Jurnal yang dilakukan adalah pada PTA yaitu pembelian sebesar 100 juta di sebelah debit, PPN masukan sebesar 1 juta di sebelah debit, serta kas di sebelah kredit sebesar 110 juta. Sedangkan jurnal untuk PTB yaitu kas di sebelah debit yaitu 110 juta, PPN keluaran sebesar 10 juta, sedangkan penjualan 100 juta. Contoh soal nomor 3, kami di sini membuat mengenai penjualan, di mana PTA menjual barang dagang ke PTC
sebesar 120 juta dibayar secara kredit. Adapun jurnal yang digunakan yaitu jurnal pada PTA yaitu piutang dagang sebesar 132 juta, sedangkan VPN keluaran sebesar 12 juta dan penjualan sebesar 120 juta. Sedangkan jurnal PTC yaitu pembelian sebesar 120 juta, PPN masukan sebesar 12 juta, serta penjualan di sebelah kredit yaitu 132 juta. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa. Nah, semoga dengan adanya contoh soal ini kita sama-sama lebih bisa memahami mengenai bagaimana pencatatan dari PPN ini sendiri dan juga lebih paham apa yang dimaksud dengan PPN ini sendiri. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.